Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi. Saya dari kelas manajemen 20A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Untuk yang deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok, tanpa ada tujuan generalisasi, atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi? Salah satunya, yang pertama ada sentral tendensi atau median dan modus. Yang kedua ada frekuensi atau persentase. Yang ketiga ada kategori, misal tinggi, sedang, rendah. Yang keempat ada grafik. Dan yang kelima ada variabilitas atau varians, dan sebagai berikut. Dan untuk yang kedua ada inferensial, yang dimana data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi, atau perlu uji hipotesis. Di sini ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik dibagi menjadi empat. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang keempat, hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Pengertian hipotesis. Yang pertama, hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Dan yang kedua, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Yang ketiga, hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis nol atau HO, yaitu hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Dan yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Dan yang ketiga, uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layaknya atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, dalam penguji hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau HO, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Yang kedua, penentuan teknik analisis statistik untuk penguji hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Yaitu untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Dan yang kedua, untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Untuk uji hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau direksional hipotesis, one-tailed hipotesis, atau tidak terarah, yaitu non-directional hipotesis, two-tailed hipotesis. Hipotesis terarah, maksudnya, hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagai berikut. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagai berikut. Dan ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. Yang kedua, di sini ada hipotesis deskriptif. Yang dimana, yang pertama hipotesis deskriptif ada 3 jenis data, yaitu interval, rasio, yang kedua ordinal, dan yang ketiga nominal. Dari interval rasio, contoh hipotesisnya adalah yang pertama, hipotesis two-tailed
yaitu HA, min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. U sama dengan 90. Hipotesis one tile, HA, min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. U lebih dari 90. Untuk analisis statistiknya, yang interval rasio disebut one sample t-test. Dan yang kedua ordinal, HA, urut pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Untuk analisis statistiknya disebut run test. Dan yang ketiga nominal, hipotesis two-tile, HA, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Yang kedua hipotesis one-tile, HA, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Analisis statistiknya disebut one sample chi-square. Dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Yang kedua ada hipotesis asosiatif. Jenis datanya dibagi menjadi 3, yaitu interval atau rasio, yang kedua ordinal, dan yang ketiga nominal. Untuk contoh hipotesis yang interval atau rasio, yaitu pertama hipotesis two-tile, HA, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Yang kedua, hipotesis one-tile, HA, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Untuk analisis statistiknya disebut korelasi Pearson. Dan yang kedua ada ordinal. Ordinal yang pertama hipotesis two-tile, HA, ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Dan yang kedua, hipotesis one-tile, HA, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Untuk analisis statistiknya disebut korelasi Spearman. Dan yang ketiga, ada nominal. Yang pertama, hipotesis two-tile, HA, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Dan yang kedua, hipotesis one-tile, HA, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya yaitu chi-square. Untuk itu, perlu uji normalitas, dan apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Ubah data, misal hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman, atau ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point biserial atau variasi dan korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat atau pengaruh. Dan yang keempat ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yaitu yang pertama, hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, yaitu kelompok beda satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, yaitu kelompok sama dan beda waktu. Yang kedua, hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Yang ketiga, untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, yaitu 2 atau lebih dari 2.
Yang ketiga, hipotesis komparatif. Ini ada A, yang pertama ada dua kelompok diperbandingkan, yaitu jenis datanya, interval atau rasio, dan ordinal dan nominal. Contoh hipotesis yang interval atau rasio, ini yang pertama ada hipotesis two-tail, yaitu HA. Ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. U1 sama dengan dari U2. HA, ada perbedaan mean score agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi, yaitu U1 sama dengan dari U2. Yang kedua, hipotesis one-tail. HA, yaitu mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa, yaitu U1 lebih dari U2. HA, mean score agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi, yaitu U lebih dari U. Untuk analisis statistiknya yaitu independent sample t-test. Dan yang ordinal, hipotesis. HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Untuk analisis statistiknya yaitu mean Whitney test. Untuk yang nominal, yaitu yang pertama, hipotesis two-tail, yang dimana HA ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Dan yang kedua, hipotesis one-tail. HA, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Untuk analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square. Perlu uji normalitas dan perlu uji homogeneity atau equality of variance. Dan yang ketiga, hipotesis komparatif yang B, lebih dari dua kelompok diperbandingkan. Untuk jenis datanya, yaitu ada interval atau rasio, ordinal atau nominal. Contoh hipotesisnya yang pertama adalah hipotesis two-tail. HA, ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. HA, ada perbedaan mean score atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Yang kedua, hipotesis one-tail, atau yaitu HA, mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. HA, subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean score atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Untuk analisis statistiknya yaitu one-way ANOVA v-test. Dan untuk yang ordinal, hipotesisnya yaitu HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Untuk analisis statistiknya yaitu Kruskal-Wallis test. Dan untuk yang nominal, yang pertama hipotesis two-tail yaitu HA, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Dan yang kedua, hipotesis one-tail, yaitu HA, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square, yaitu dari semuanya perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity of variance, dan menggunakan planet comparison atau kontras. Dan yang ketiga, hipotesis komparatif yang C, yaitu dua data dari satu kelompok. Jenis datanya ada interval rasio, ordinal, dan nominal. Dan untuk contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail,
yaitu HA, ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA, ada perbedaan mean score agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Dua hipotesis Wantile. HA, yaitu mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Selanjutnya HA, yaitu mean score agresivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Untuk analisis statistik yang interval rasio yaitu dependent atau paired sample test. Yang kedua, selanjutnya ada ordinal. Yang dimana hipotesis yaitu HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Untuk analisis statistiknya yaitu Will Quotient Signet Rank Test. Dan yang selanjutnya nominal. Yang pertama ada hipotesis Tutile, yaitu HA ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Dan yang kedua, hipotesis Wantile, yaitu HA ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Untuk analisis statistiknya yaitu MC Neymar Test. Dan untuk yang D, yaitu lebih dari 2 data dari satu kelompok. Untuk jenis datanya interval atau rasio, ordinal dan nominal. Contoh hipotesis yang interval dan rasio, yaitu yang pertama hipotesis Tutile, yaitu HA ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Yang kedua yaitu HA ada perbedaan mean score agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik dan diperdengarkan musik rock. Yang kedua, hipotesis Wantile. HA yaitu mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. HA selanjutnya, mean score agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Dan untuk analisis statistiknya yaitu repeated measures ANOVA. Dan yang kedua, ordinal, yaitu hipotesis HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 5, kelas 7, kelas 8, dan kelas selanjutnya. Yaitu untuk analisis statistiknya yaitu Friedman Test. Dan yang ketiga ada nominal, yaitu yang pertama hipotesis Tutile. HA ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Dan yang kedua, hipotesis Wantile. HA mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Untuk analisis statistiknya yaitu Chi-square test. Untuk yang D, lebih dari 2 data dari satu kelompok, yaitu perlu uji normalitas menggunakan planet comparison atau kontras, dan yang F perlu uji sphericity. Dan yang selanjutnya, yang kelima, hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal yaitu pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh yaitu jenis data dependent variable atau DV. Yang kedua, jenis data independent variable atau EV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variable sendiri maupun bersama-sama atau simultan. Untuk yang independent variable dan dependent variable. Yang keempat, hipotesis kausal. Di sini ada A, dependent variable,
interval atau rasio, dan yang B, dependent variable nominal. Di dependent variable interval rasio ini ada dua, yaitu satu independent variable dan yang kedua atau lebih independent variable. Jenis data satu independent variable yaitu interval atau rasio dan ordinal atau nominal. Di sini ada contoh hipotesis yang interval, yaitu HA ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya adalah simple linear regression. Dan untuk yang jenis data ordinal dan nominal, HA ada pengaruh ranking raport di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Selanjutnya, HA ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Untuk analisis statistiknya yaitu simple linear regression. Dan yang dua atau lebih independent variable yaitu ada interval, rasio, dan ordinal nominal. Contoh hipotesisnya yaitu HA ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya yaitu multiple linear regression. Dan yang B, dependent variable nominal, yaitu satu atau lebih independent variable. Untuk jenis datanya, yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesisnya, HA ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya yaitu logistic regression. Keterangan, yaitu perlu uji normalitas, G-nya perlu uji linearitas dan hanya menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable berjenis scale atau interval atau rasio. Dummy coding, yaitu dummy coding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K min 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dan selanjutnya dummy coding dibagi menjadi dua, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Untuk yang dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1, sama dengan K min 1 sama dengan 2 min 1, di mana saat input data tuliskan 1 buka kurung sama dengan laki-laki, tutup kurung, atau 0 atau sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa, yaitu Jawa, Sunda, Minang, dan Batak, terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi, konde, yaitu sukunya ada Jawa, Sunda, Minang, Batak. Dan untuk yang D1, D2, dan D3, untuk yang Jawa ada 1, D2 0, D3 0. Dan Sunda 0, D2 1, D3 0. Minang 0, D2 0, D3 1. Batak 0, D2 0, dan D3 0. Rangka dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression. Bila salah satu ada beberapa independent variabelnya membentuk ordinal atau nominal. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.